Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih ringan kakinya untuk berjalan menunaikan sholat zuhur yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kisah-kisah yang biasanya setiap orang membahas kisah-kisah yang di dalam Al-Quran, tapi ini tidak kalah penting, yaitu karena derajatnya yang datang setelah Al-Quran, yaitu kisah-kisah pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kita membahas kisah? Dalam sebuah rangkuman ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita menteladani atau membahas kisah-kisah. Karena salah satu manfaat membahas kisah-kisah yang telah berlalu, yang pertama, linutsabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu karena dalam kisah-kisah yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahkan diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yantiqu 'anil hawa, semua jaa bil haq, semua benar. Dan dari semua kisah yang datang dari kebenaran tersebut adanya mau'izah, adanya nasihat. Karena nasihat ini penting bagi kita, yaitu dzikra lil mu'minin, peringatan kepada orang-orang mukmin. Kisah yang akan kita angkat pada siang hari ini yaitu bentuk bagaimana yang seharusnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kisah tentang al-amanatu fi awra'i suratiha, yaitu tentang bagaimana amanah dan gambaran dalam kehidupan yang telah berlalu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang siang hari ini kita bahas disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Kifalah atau Kitabul Kafalah, bab Al-Kafalah, dari hadis yang diriwayatkan mengatakan qala Abu Abdullah, yaitu Al-Bukhari, wa qala Laits, yaitu Laits bin Sa'ad, an Ja'far bin Rabi'ah, an Abdurrahman bin Hurmus Al-A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Laits bin Sa'ad, dari Ja'far ibn Rabi'ah, dari Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmus, kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan annahu dzakara rajulan. Disebutkan dalam kisahnya pada masa Bani Israel. Jadi annahu dzakara rajulan min Bani Israel, disebutkan ada seorang laki-laki dari Bani Israel, sa'ala ba'dha Bani Israel an yuslifau alfa dinarin. Ada seorang kaum Israel, kemudian dia meminta kepada saudara dari kaum Israel agar yuslifahu, agar meminjamkan uangnya 1000 dinar. 1000 dinar zaman terdahulu sama 1000 dinar sekarang, kalau dihitung-hitung kita berarti menggunakan emas. Banyak itu. Alfa dinar. Kemudian kita cek, hitung-hitung berapa 1000 dinar. 1 dinar saja terdahulu, kemudian diaplikasikan sekarang bisa kitaran 3 sampai 5 juta. Kalau dia meminjam alfa dinar berarti kurang lebih
tinggal dikali, kalau 5 juta berarti kali 1000, hampir 5 triliun, apa 5 miliar. Kemudian mengatakan an yusrifahu alfa dinar, ingin meminjam 1000 dinar. Maka ketika seseorang ingin datang meminjam, maka orang yang akan meminjami mengatakan itini bisyuhada'i ushhidukum, kalau kamu mau meminjam maka datangkanlah saksi biar mereka bersaksi di depan saya. Maka ketika orang yang meminjam tersebut mengatakan dia hanya mengatakan kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi saya. Kemudian orang yang meminjam mengatakan shadaq, kamu benar. Kemudian berkata lagi itini fatini bil kafil, kemudian kalau seperti itu datangkan saya penjamin. Siapa yang akan menjamin ini? Banyak ini 1000 dinar, siapa yang akan menjamin? Kemudian dijawab sama orang yang meminjamkan wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penjamin saya. Qala, kemudian setelah dikasih faqala sadaqta, qala sadaqta fadafa'a ilaihi ila ajalihi, kemudian dikasihkanlah 1000 dinar tersebut sampai tempo yang ditentukan. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana amanah yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Setelah uangnya dikasih, kemudian sampai batas yang ditentukan, fakharaja fil bahri faqada hajatahu, akhirnya orang yang meminjam uang 1000 dinar tersebut berlayar sampai dia menunaikan apa yang dia inginkan. Setelah datang tiba waktu untuk membayar, kemudian dia tidak mendapatkan bagaimana cara pulang ke tempat dia meminjam uang tersebut. Summa iltamasa markaban yarkabuha yaqdamu alaihi li ajalin alladhi ajalahu. Kemudian dia mencari kendaraan, yaitu mencari perahu, bagaimana dia bisa kembali ke tempat orang yang meminjamkan uang tersebut. Falam yajid markaban, tetapi dia tidak mendapatkannya. Fa'akhadha khashabatan fanaqaraha, karena dia sudah mencari nggak dapat, mungkin dia di seberang sana, sekarang di seberang sini, dia nggak dapat, dia mau kembali ke tempat awal semula, tempat dia meminjam uang. Kemudian karena nggak dapat, akhirnya dia harus berusaha tetap mengembalikan uangnya karena dia telah berjanji. Akhirnya dia mengambil kayu, fanaqaraha, kemudian kayu itu dilubangi, dimasukkanlah uang 1000 dinar tersebut ke dalam kayu tersebut, kemudian ditulis sepucuk surat, kemudian dimasukkan ke dalam kayu tersebut, kemudian ditutup. Setelah ditutup, summa atabiha ilal bahar, kemudian dilemparkan atau diletak di laut tersebut, kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Allahumma ya Allah, innaka ta'lam, engkau yang maha tahu ya Allah, innaka ta'lam inni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar, ya Allah, engkau tahu, engkau yang maha tahu bahwasanya saya telah meminjam dari orang tersebut 1000 dinar. Jadi udah manjam 1000 dinar. Qala hina fa'asalani kafilan, ketika orang tersebut mengatakan mana yang menjamin kamu, kemudian dia mengatakan wa kafa billahi wakila, kemudian saya berkata cukuplah Allah subhanahu menjamin saya. Kemudian orang tersebut ridho. Wasalani syahidan, kemudian orang tersebut juga mengatakan ya Allah, itini bisyuhada, datangkan saksi, tapi saya menjawab kepada dia wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nanti kira-kira ada nggak zaman sekarang ini kalau kita ada meminjam dengan jumlah yang banyak gitu, mana saksinya? Wa kafa billahi syahida. Apakah masih ada orang yang mempunyai sifat seperti itu?
Maka ketika dijawab fakafa billahi syahida faradiya bihi, ketika orang tersebut mengatakan Allah lah yang akan menjadi saksi, maka dia ridho, ya Allah. Kemudian setelah seperti itu berdoa, akhirnya berlabuhlah kayu yang di dalamnya 1000 dinar tersebut dengan pucuk surat tadi. Tetapi walaupun dia telah melemparkan ke sungai, ke laut, dan akhirnya tenggelam tersebut, di lain waktu di sisi seberang sana orang yang tadi meminjamkan uang selalu menunggu ada nggak kafilah rombongan yang datang yang membawa uangnya tersebut. Tapi di lain waktu orang yang tersebut tetap mencari kendaraan bagaimana dia nyampe ke wilayah orang yang meminjamkan uang tersebut. Sampailah masanya, dapatlah orang yang tersebut kendaraan kapal, akhirnya bisa berlabuhlah ke tempat orang yang memberi pinjaman tersebut. Di waktu yang sama sebelum kedatangan orang tersebut yang akan membayar, ketika dia menunggu di tepi sungai, di tepi laut, dia hanya mendapatkan kayu, mendapatkan peti. Akhirnya dikasihkan kepada istrinya agar dijadikan kayu bakar. Pada saat istrinya membelahnya, rupanya di dalamnya ada 1000 dinar dan ada tulisan sepucuk surat dari saudaranya tersebut. Tak selang beberapa lama, akhirnya orang yang meminjam uang tersebut datang, kemudian ingin mengembalikan bersamanya 1000 dinar. Dia mengatakan, wahai saudaraku, ini 1000 dinar yang saya telah pinjam dari kamu. Tapi ketika orang tersebut mengatakan, hal ba'atha ilayya syai', apakah kamu telah mengirim sesuatu? Dia mengatakan, saya selama ini enggak dapat kendaraan, bagaimana saya untuk datang ke pulau ini? Jadi bagaimana saya untuk membayarnya? Maka dikasihkan. Tetapi karena orang tersebut sama-sama jujur, kemudian dia mengatakan, qala fa innallaha qad adda anka alladhi ba'atha fil khashabah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan keinginan kamu ketika kamu ingin membayar hutang tersebut. Kemudian, sesungguhnya apakah kamu telah menulis surat dan mengirimkan 1000 dinar? Dia mengatakan iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan itu sampai kepada saya. Kemudian orang tersebut yang memberikan uang mengatakan, fansarif bi alfi dinar rasyidan. Kamu sekarang boleh pergi dengan 1000 dinar kamu yang di tangan kamu karena kamu telah membayar dan Allah sudah menyampaikan. Apa yang kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, ketika kita ingin mengkisahkan sesuatu dari Bani Israel, boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah wa hadithu an Bani Israel wala haraj." Dengarkan, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadithu an Bani Israel wala haraj. Kamu boleh menyampaikan tentang apapun itu tentang Bani Israel wala haraj. Tak apa. Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tapi hati-hati, barang siapa yang dia berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyatabawa maq'adahu minan nar. Poin kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Sampaikanlah amanah kepada orang yang memberikan kamu amanah, wala takhun man khanaka, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianati kamu. Poin yang ketiga, yaitu poin di mana kita harus tinggi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau annakum kuntum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau engkau benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar tawakal, la ruziktum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian rezeki kama yurzaqut tayru, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seekor burung
yaghdu bitana wa yaghdu himasa wa taruhu bitana. Seekor burung ketika pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, tetapi ketika kembali ke sarangnya dalam keadaan penuh perutnya. Kemudian yang bisa kita ambil poin daripada hadis tersebut, al jaza'u min jinsil amal, yaitu balasan sesuai dengan amalan yang dia buat. Ketika seseorang mempunyai niat bagus ingin mengembalikan, maka Allah Subhanahu wa taala lebih akan membimbingnya. Tetapi ketika seseorang ingin yutslifuhu atlafallah, ketika seseorang ingin merusak, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menghentikan dahulu. Maka dari itu, dari hadis yang kita sampaikan tersebut, benar-benar kita bisa mengamalkan bahwasanya sesungguhnya amanah itu harus tetap terjaga. Idza wuzidal amru ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah, karena ketika amanah hilang maka semua kekacauan itu bisa akan terjadi. Mudah-mudahan perkataan singkat ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk selalu menjaga amanah dan bisa memberikan amanah kepada orang yang bisa dipegang amanahnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang bisa menjamin 6 perkara, salah satunya yaitu yaitu bisa menjaga amanah, maka Rasulullah SAW juga akan bisa menjaminnya masuk surga. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.